Meres di mana gue? Buktiin kalau gue ada meres kalian. Meres di mana gue? Gue komunikasi aja terakhir gue dipatah ya. Segera ada jawaban yang mudah-mudahan langsung P21 dan bisa tahap 1 dan tahap 2 kan. Kemarin itu bukannya nggak datang, dari pihak kita itu datang, tapi kan kalau misalkan sidang sidangnya sidang perdata. Untuk sidang perdata itu bisa diwakilkan oleh pengacara yang kita udah. Kewibawaan pengadilan sedang dipertaruhkan. Jangan dianggap itu tuh adalah suatu kewajiban, karena kalau misalkan suatu kewajiban biasanya kita ngerasa punya beban nih. Jangan kemana-mana, masalah biang keroknya skincare over. Pertanyaannya kenapa diperpanjang? Karena ancaman hukumannya adalah di atas 9 tahun dan itu dibenarkan sesuai dengan pasal 29 KUHP. Jadi kalau aturan sesuai persoalannya, kenapa harus diperpanjang terus? Kalau belum siap ya sudah lepaskan saja. Ngapain dipaksa-paksa perkara seperti ini? Itu saja yang saya minta. Kalau belum siap ya nggak usah paksa-paksa lah. Kalau Anda sudah berani menahan orang, harusnya Anda yakin bahwa perkara tersebut bisa Anda sidangkan dengan bukti-bukti yang ada. Dan saya ingat ini agak berat karena saya tahu dia punya duit. Ya, saya tahu duitnya dari mana tapi saya nggak bisa bocorin. Ya, karena itu bukan ranah saya. Tapi kalau kalian bilang lawannya nih kita ini punya duit. Kenapa? Karena dia sepupunya teman gue. Tapi ini duitnya lebih dari kita. Ini duitnya lebih dari kita. Kalau Mbak tanya lebih kaya lawannya nih kita, lebih kaya lawannya kita gitu. Yang mudah-mudahan langsung P21 dan bisa kita. Pagi-pagi udah dibikin heboh sama Pak Pol ini. Gue lagi buka tok-tok ya kan, tiba-tiba mudah-mudahan P21. Mudah-mudahan P21. Lah, kalau udah yakin P21 ngapain harus mudah-mudahan? Ngapain? Ketar-ketir ya. Ketar-ketir dipecat secara tidak hormat ya. Nih gue kasih tahu ke kalian semua ya guys ya, bahwasan kalau misalnya di jajaran kepolisian itu, kalau misalnya salah sedikit aja mereka ini dieksekusi dan bahkan ada yang dipecat secara tidak hormat, ada yang dimutasi, itu kena. Bahkan yang tidak ada sangkut pautnya mengurus kasus NM itu pun bakalan kena. Ini yang harus kalian tahu. Sekian, namaste, selamat menjantung-jantungkan diri. Makanya mereka ini berharap mudah-mudahan P21. Lucu ya, masa seorang Pak Pol ini berharap P21. Kenapa kok berharap? Itulah kuncinya. Kunci dibalik itu apa? Mereka ini ketar-ketir kalau nggak P21. Iya guys ya. saya diminta Nikita Mirzani untuk mengajukan gugatan Wan Prestasi, di mana yang menjadi tergugat satu itu adalah RG, yang menjadi tergugat dua itu ada satu lagi, dan ada dua dari institusi atau lembaga, dan satu dari sebuah perusahaan. Yang jelas itu adalah gugatan Wan Prestasi, di mana dalam gugatan tersebut kita menguji ada tidaknya sebuah kesepakatan lisan. Tapi adalah uang tutup mulut yang diminta oleh Mail, itu yang dipidanakan. Sementara yang mereka gugat adalah Wan Prestasi. Wan Prestasi ini kan ingkar janji. Ingkar janji ini kita lihat lagi, yang berjanji siapa? Dalam gugatannya Wan Prestasi ingkar janji dikatakan bahwa ada Reza Gledis, ada Taubah Mufid, ada Kapolri, ada Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, apakah benar Kapolri sama Kejaksaan Agung ikut waktu membuat perjanjian? Nah, kalau nggak ikut Kapolri sama Kejaksaan Agung membuat perjanjian, kenapa dimasukkan dalam gugatan prestasi? Modusnya kelihatan. Siap-siap, tuntutan balik, serangan balik, ya, senjata makan tuan, keluar duit double-double dan double-double yang sebelumnya udah keluar duit buat pengacara, buat ono buat ini ya kan. Makanya kurang tidur ya, nggak konsentrasi ya. Ya, tidak semuanya indah sayang. Betul. Tidak semua apa yang kau rencanakan akan berjalan mulus dengan cuan. Betul. Ya, karena orang-orang yang kau lempar itu orang-orang yang haus cuan. Betul. Nikita Mirzani bebas dan siap-siap. Tendangan tanpa bayangan. Netizen dibikin heboh dengan pernyataan dari salah satu penyidik Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa kasus Nikita Mirzani sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum. Yang membuat publik geram adalah statement dari penyidik yang mengatakan bahwa kasus ini semoga bisa cepat P21.
Itu artinya, menurut sebagian pengamat kasus ini, penyidik diduga berpihak kepada Reza Gladys. Bagaimana tidak curiga, Reza yang sudah puluhan tahun menjual produk skincare yang ternyata overclaim dan overpriced ini memiliki harta kekayaan yang fantastis. Ada yang beranggapan bahwa Reza telah mengeluarkan uang besar-besaran untuk menyelesaikan kasus ini dan memaksa untuk segera memenjarakan Nikita Mirzani. Ini kemarin ya tanggal 11 Juni, klien kami ada di parkiran. RG tidak hadir. Why? Ada apa? Apakah dia takut ikut dengan angka 100 miliar? Harusnya kalau dia tidak takut hadir dong di hari ini. Sebagai warga negara yang baik dia patut tunduk dan hadir memenuhi panggilan daripada pengadilan. Karena pengadilan ini kan panglima tertinggi. Siapa lagi yang mau percaya sama pengadilan kalau bukan kita? Artinya dia ini wakil Tuhan gitu lah. Harusnya hormati proses peradilan. Datang hari ini. Ya, NM menggugat Wan Prestasi atau menggugat secara perdata si RG melalui pengacaranya. Kenapa Bang? Menurut Abang apa alasannya NM dan melalui pengacaranya menggugat secara perdata? Ya ini merupakan salah satu strategi ya, strategi NM ataupun pengacaranya ingin menunjukkan secara hukum tentunya bahwa ini merupakan peristiwa perdata bukan peristiwa pidana, sehingga nanti ketika ini diperiksa di persidangan ini dijadikan dasar bahwa nantinya tunjukkan kepada hakim bahwa ini peristiwa perdata sehingga NM bisa nanti diputus bebas murni atau free sprah ya. NM menuntut balik dokter abu-abu. Bagus, lanjutkan. Meskipun beredarnya isu kamu gak suka sama diriku, tapi aku tetap mensupport dirimu. Miskinkan. Orang yang culas, orang yang tengil, penipu. Kalau perlu bawa tuh si ulat juga tuh. Satu kan udah kena karma tuh, dikejar-kejar orang. Makanya jangan suka menipu deh. Mana pembelanya? Dulu zaman si Sarul sebelum ketangkep, aku yakin mama offline gak bakal ketangkep. Tapi dirimu Gali yang bakal ketangkep baju oranye. Mana? Udah. Perdata aja dia nggak datang, apalagi pidana. Karena menurut gue perdata ini adalah kunci menuju ke pidana itu, bahwa Niki akan bisa bebas, akan bisa bebas karena ini jika ini dikabulkan bahwa ini adalah Wan Prestasi, ini adalah kunci ke pidananya Niki bahwa ini loh pengadilan negeri aja memutuskan Wan Prestasinya menang, insya Allah ya, berdoa ya semoga menang ya. Nah itu karena segini yang gue lihat ya, ada sekelompok orang yang berusaha mengkriminalisasi seorang ibu tunggal ini, tapi dia tidak berhasil. Tadinya mereka berpikir dengan ditahannya Niki, dengan dikirain Niki pemeras segala macam, tadinya dikirain kita akan menghujat. Ternyata berbalik arah, semua simpatik karena seorang ibu ini tidak bisa ngomong lagi, dia tidak bisa membela dirinya, gitu loh, tidak bisa membela diri, tidak bisa ngomong. Jadi semua malah bersimpatik. Tadinya tujuan mereka untuk menjatuhkan seorang Nikita Mirzani supaya lu pemeras lu, ini lu cuci uang, ternyata berbalik arah. Ini kan mereka kucak-kacir sekarang, bingung. Wah, ini salah strategi nih kita nih. Tetap harus mengikuti persidangan-persidangan yang ada. Tapi kalau misalnya nanti ada perdebatan di persidangan lah, itulah waktunya berdebat gitu. Ya bisa jadi hakim memutuskan dia bersalah atau tidak bersalah. Kalau dia tidak bersalah, yang akan dibebaskan.